Semua bisnis yang mau kita tekuni itu pasti ada tantangannya. Kita tuh nggak boleh tamak, karena sesuatu tuh kan nggak bisa cepat gitu. Semua tuh butuh proses. Kalau misalkan kita mulai, lebih baik start small tapi konsisten. Nama saya Ranti. Saat ini saya sedang menekuni usaha budidaya cacing dan juga vermikompos. Alamatnya kita berada di Palur. Jadi awal mulanya adalah saya ingin merealisasikan Laudato Si, bahwa kita itu harus mencintai alam dan ciptaannya. Berangkat dari situ saya diperkenalkan oleh seorang suster MASF untuk berbudidaya cacing. Nah, saya melihat memang ini bagus sekali karena biasanya kita kan sebagai ibu rumah tangga itu banyak sekali sampah rumah tangga yang terbuang sia-sia. Nah, itu saya ingin mengoptimalkan sampah-sampah sisa yang masih bisa kita pakai ini sebagai vermikompos yang nantinya bisa untuk kembali ke alam. Banyak sekali tantangan dan kesulitan, terutama di budidayanya, karena kita kan berkaitan dengan makhluk hidup ya. Itu bukan hal yang mudah, masih banyak hal yang perlu dipelajari. Tidak hanya berdasar dari teori bahwa cacing diberi makan maka akan berkembang biak. Ternyata ya kebutuhan untuk kelembapan, suhu, udara itu penting sekali. Yang ada di sini tuh ada 2 jenis cacing, ada African Nightcrawler, itu yang biasa kita sebut dengan ANC, ada juga Lumbricus. Tapi di sini lebih banyak Lumbricusnya. Karena secara kecepatan untuk produksinya itu lebih cepat dilakukan oleh Lumbricus rubellus LR. Lumbricus ini sendiri itu makanan utamanya adalah kotoran sapi. Jadi untuk vermikomposnya ini kita ada kotoran sapi. Tapi untuk budidayanya itu kita menggunakan backlog jamur. Dan mereka itu nanti tetap kita beri pakan. Pakannya adalah sisa-sisa rumah tangga atau sisa-sisa restoran. Nah, yang saya ingin tekankan di sini itu bagaimana caranya mendapatkan sisa-sisa makanan itu. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi. Kita ajarkan mereka, para ibu-ibu ini itu untuk memilah sampah. Karena itu yang paling terpenting. Selama ini kan kita sampah itu tercampur. Nah, kita biasakan atau juga membiasakan mereka untuk memilah itu tadi, memilah bahwa yang belum terproses, sayur-sayuran, potongan sayur atau sisa buah itu dikumpulkan menjadi satu dan itu nanti akan kita ambil daripada terbuang percuma. Untuk budidaya biasanya menggunakan ampas tahu. Berdasarkan pengalaman kami, secara proses itu prosedurnya itu malah lebih panjang. Jadi cacing itu tidak bisa hanya sekedar diberi ampas tahu, ditutup lalu mereka akan memproses sendiri. Kalau kami lebih memilih memaksimalkan sampah rumah tangga, bahwa kita itu menggunakan apa yang sebenarnya bisa kita maksimalkan, potensi-potensi yang ada di rumah tangga itu sendiri. Jadi kalau ampas tahu itu sebetulnya pengalaman kami itu lebih asam, dan itu yang tidak baik untuk cacing-cacing ini, karena cacing-cacing ini juga butuh kondisi yang netral ya untuk mereka. Jadi kita lebih memilih sampah-sampah organik aja. Budidaya cacing itu produk terakhirnya itu ada 2. Ada cacing itu sendiri bisa kita jual atau kotoran cacingnya yang bisa kita jual. Kotoran cacing itu disebut dengan cacing atau vermikompos. Jadi alurnya itu nanti kita memberikan makan mereka kotoran sapi. Lalu hasil jadinya itu setelah bentuknya sedikit berpasir ya, sudah jadi cacing. Kita panen, setelah kita panen itu nanti kita keringkan. Setelah kering itu kita semprot terlebih dahulu. Kita penyemprotannya itu penyemprotan mikrobakteri dan juga tambahan jamur itu tadi. Salah satu jamur yang utamakan di sini adalah Trichoderma. Nah, nanti setelah kering dengan sempurna, kadar airnya mungkin sekitar 20% itu kita saring, kita ayak. Dan kita angin-anginkan lagi sebelum kita kemas.
Budidaya cacing itu yang penting kelembapan ya, lalu pergantian media yang rutin. Di musim-musim tertentu itu kita harus bisa melihat kondisi si cacing itu sendiri. Medianya apakah cukup lembab atau kurang lembab atau memang kering gitu. Nah itu kita harus banyak perhatian di sana. Sistem kami itu masih sistem rak. Sistem rak itu memudahkan kita sih lebih tepatnya untuk menggeser-geser. Jadi memang ketika kita ngomong budidaya cacing ini tuh hasilnya bisa diambil lalu bisa tergeser-geser gitu loh. Jadi meminimalkan angka kematian cacing itu sendiri di dalam rak. Kapasitas produksi kami itu 30 ton per bulannya, tergantung dengan kondisi dan situasi cuaca yang semakin tidak menentu ini, tapi ya rata-rata di 30 ton. Vermikompos yang sekarang kita produksi ini itu kualitasnya jauh daripada yang ada di pasaran, karena kita sudah ada add-on-nya, yaitu kelebihannya adalah kita menambahkan jamur-jamur yang secara organik nanti akan membantu pertumbuhan tanaman, memaksimalkan pertumbuhan tanaman dan juga membenahi tanah itu sendiri. Jadi memang vermikompos kita ini berbeda dari yang lain kualitasnya, karena kita ada tambahan-tambahan yang membuat vermikompos ini lebih maksimal hasilnya. Penjualannya saat ini tuh yang paling banyak ambil tuh perkebunan ya. Jadi terutama perkebunan buah, perkebunan durian, dan juga perkebunan mangga. Karena mereka merasa dengan tambahan vermikompos ini tuh mampu membenahi tanahnya menjadi lebih baik sehingga pertumbuhan tanamannya juga lebih maksimal. Kalau kita berbisnis itu kan berharapnya ini adalah sesuatu hal yang mudah. Maksudnya secara sistematis bisa kita handle. Tapi dalam kenyataannya kan dalam berjalannya waktu tuh ternyata kita ini kan menemukan hal-hal yang kurang baik, menemukan kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di lapangan. Tapi saya kira yang membuat saya tetap semangat itu bahwa ya saya mengimani apa yang saya percayai gitu, bahwa niat saya ini baik. Kita ingin berbuat sesuatu nih untuk dunia ini, menjadikan alam ini lebih baik, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah sebetulnya niat baik kita itu hasil yang kita dapatkan dari sini itu kita bisa membantu orang lain gitu loh. Jadi sebetulnya tidak ada hal yang buruk untuk bekerja di dunia budidaya cacing ini. Nah, semangat itu yang kita hidupi gitu loh. Kita tahu bahwa dalam berjalannya waktu kita kan bertemu ya dengan orang yang kita katakan kurang baik tujuannya. Tapi dalam berjalannya waktu tuh saya percaya ketika niat kita baik itu kita malah akan bertemu dengan orang-orang yang banyak membantu dan mensupport gitu. Kita belajar lebih banyak, mereka membantu kita itu untuk survive lah istilahnya, yaitu yang menjadikan kita tuh masih semangat. Karena saya sebagai ibu rumah tangga ya prioritas utama itu tetap keluarga. Jadi nomor satu untuk saya ya pasti suami dan anak-anak. Lalu sisanya kita bisa memanage hal yang lain gitu. Misalkan membagi waktunya, bagaimana membagi waktu pekerjaan dan keluarga, tetap kita harus set priority ya. Prioritas saya adalah keluarga. Lalu setelah itu baru pekerjaan. Sebagai ibu dan istri, kita itu harapannya tetap berkarya ya. Maksud saya adalah kalau anak-anak sudah besar, jadi dalam artian kan anak-anak saya juga sekarang sudah SMP. Saya ini bukan tipe orang yang bisa menghabiskan waktu hanya untuk arisan atau apa gitu. Nah, saya ingin melakukan sesuatu lebih tapi juga menghasilkan. Jadi saya pribadi keinginan saya adalah tetap melakukan sesuatu lah. Selain untuk keluarga kan kita harus berkontribusi untuk masyarakat. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa saya lakukan untuk melakukan kontribusi itu, memberikan kontribusi itu ke masyarakat. Harapan ke depan sih ya pastinya kalau kita standarnya pembisnis ya bisa menjual lebih banyak, produksinya juga meningkat, salesnya meningkat. Tapi yang paling penting adalah kita ini benar-benar bisa berkontribusi ke masyarakat, memberikan dampak yang positif. Yang saya inginkan sebetulnya saya secara pribadi itu ingin banyak menginfluence masyarakat bahwa kita itu sebetulnya di negara ini, di Indonesia ini itu kita tuh punya banyak lahan.
Tapi kita masih bingung memaksimalkan itu bagaimana. Saya masih yakin tidak ada tanah yang buruk. Di Indonesia ini ya, terutama secara spesifik itu, tanah kita itu sangat subur, tapi kita itu salah mengolahnya. Jadi yang secara pribadi saya ingin agar kita itu lebih maksimal lah untuk memaksimalkan apa yang kita miliki juga gitu, agar menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa menguntungkan semua pihak. Untuk mendapatkan vermicompost ini bisa kontak ke Instagram kami, itu @vermicompost.solo. Kalau untuk yang kemasan 7,5 kilo, misalkan Bapak Ibu mau mencoba, itu bisa lewat KPTT Salatiga atau bisa langsung ke nomor kontak yang ada di Instagram kami itu untuk membeli. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe Cap Capung.